Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat idealisme, ya. Idealisme dalam aliran filsafat merupakan salah satu pemikiran yang mempengaruhi banyak perkembangan filsafat di kemudian hari. Karena filsafat idealisme dengan pemikiran yang tentu berbeda dengan aliran-aliran yang lain, ya. Misalnya ia berbeda dengan realisme yang menyatakan bahwa kenyataan itu bisa menjadi sumber dari pengetahuan, sementara gagasan idealisme bahwa ide atau gagasan itulah sesungguhnya yang menjadi pokok dasar dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Nah, kalau kita ingin mengenal idealisme, tentu kita harus paham bahwa bagaimana sesungguhnya sehingga kita harus memahami bagaimana sesungguhnya konsep idealisme itu sebagai sebuah aliran filsafat. Idealisme, ya, merupakan aliran filsafat yang memandang atau menjadikan mental dan idealisme, ya, sebagai kunci pada hakikat dari realitas. Jadi istilah idealisme ini memang menjadikan mental atau ide, ya, sebagai dasar pemikiran dalam berfilsafat pada aliran ini. Idealisme juga memberikan doktrin, ya, bahwa hakikat dunia fisik itu hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa. Jadi dunia fisik, dunia empiris ini menurut aliran hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa, ya, atau spirit, ya, jiwa dan spirit. Nah, sehingga dikatakan bahwa idealisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa realita kehidupan ini bukanlah kebenaran yang bersifat hakiki, ya, tetapi ia merupakan gambaran dari ide-ide yang ada dalam jiwa manusia dan alam. Jadi aliran filsafat idealisme juga dikatakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa, ya. Karena menurut aliran ini pertemuan antara jiwa dan cita, ya, melahirkan suatu angan-angan, di mana angan-angan itu disebut dengan dunia ide. Lalu siapa tokoh utama dari idealisme ini? Sebagaimana diketahui bahwa tokoh utama idealisme itu merupakan seorang filsuf yang ternama, guru dari Aristoteles, yaitu Plato. Di mana menurut Plato gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak pada gambaran asli atau orisinil dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh bayangan panca indera, yang pada dasarnya sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan juga dengan gagasan, yaitu gagasan mengenai kebenaran tertinggi dengan doktrin yang disebut dengan ide. Lebih lanjut, Plato mengatakan bahwa dunia itu tetap sungguhnya, ya, dan jenisnya itu saja. Sedangkan ide tertinggi itu menurut Plato dalam hal ini adalah kebaikan. Kebaikan yang dimaksud oleh Plato merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran.
tugas ide menjadi pemimpin budi manusia atau akal manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman siapa saja yang sudah mengetahui ide manusia untuk mendapatkan jalan yang benar, sehingga dengan menggunakannya sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Jadi menurut Plato, untuk mencari kebenaran itu adalah merupakan tugas dari ide, karena ide itulah yang memimpin atau yang mengendalikan manusia dalam mendapatkan kebenaran dan dalam mendapatkan kebaikan. Sehingga dengan menggunakan ide tersebut, dia bisa menjadi alat untuk mengukur kebenaran, mengklarifikasi kebenaran, dan menentukan kebenaran yang nanti akan menjadi rujukan bagi manusia. Terkait dengan pandangan idealisme tentang pengetahuan, idealisme sebagai sebuah aliran di dalam dunia filsafat juga membahas tentu yang berkaitan dengan pengetahuan dan kebenaran, di mana idealisme menganggap bahwa pengetahuan dan kebenaran itu adalah ide. Semua bentuk realitas adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangan yang idealis itulah ya. Idealisme sering juga disebut semacam counter terhadap realisme ya. Karena aliran ini justru muncul sebagai perlawanan atau sesuatu yang bertolak belakang dengan realisme yang menganggap bahwa kebenaran tertinggi itu adalah realitas, bukan ide ya, seperti yang dianggap oleh idealisme. Sehingga tidak mengherankan idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Saudara sekalian, mungkin itu yang perlu saya jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.